wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ikhtara al-baqa li nafsihi wartadah wa qaddara al-fana ala khalqihi faqadah. Nahmaduhu ala alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Halimul Karim Rabbul Arshil Azim. Syahadatan narjullaha ayyumitana 'alaiha fa innamal a'malu binniyat wal khawatim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ar-raufur rahim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Ma ba'du fa ya ibadallah, فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. An-Nahl 97. وقال تعالى أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي عن أبي ذر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, tokoh-tokoh masyarakat, para bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi subuh ini kita semua bisa hadir di majelis rutin kita, majelis Al-Muhajirin, dalam rangka kita menyelenggarakan pengajian, dalam rangka kita melaksanakan thalabul ilmi, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Tiada lain diantaranya adalah sholat berjamaah, baru saja kita laksanakan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain, ta'lim, diskusi, musyawarah. Tentunya ini semua merupakan beberapa hal yang berupaya menginginkan untuk menghidupkan masjid, yang mudah-mudahan itu semua sekali lagi menjadi amaliyah ibadah sholihah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan bismillah mari kita mulai kembali ngaji sebagaimana biasa setelah kita mungkin libur karena berkaitan dengan wabah yang telah menghinggap, telah menjangkiti kita semua, yang mudah-mudahan wabah itu segera sirna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal adalah bulan di mana kita mendapatkan hasil dari prosesi pendidikan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Ramadan ulama menyatakan termasuk syahrul madrasah,
bulan pendidikan, bulan kemadrasahan bagi diri kita. Tujuan akhirnya adalah membentuk pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa setelah melaksanakan puasa. Dan puasa ini tidaklah kewajiban yang untuk kita saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi termasuk umat-umat sebelumnya. Bahkan dalam kitab Hayatul Hayawan, beberapa binatang hampir semuanya mungkin mengalami yang namanya puasa. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah salah satu strategi, salah satu proses pendidikan, salah satu hal yang merupakan pendidikan yang mungkin, sebagaimana para ulama menyatakan itu langsung pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kewajiban yang kemudian dilabelkan termasuk di dalam rukun Islam. Puasa merupakan salah satu daripada pondasi keislaman kita. Maka dari itu, orang yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, maka dia telah mengalami pendidikan madrasah yang luar biasa kepada dirinya. Dan sehingga apabila kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dengan beberapa syarat rukun yang ada di dalamnya, juga hal-hal yang makruh tidak dilakukannya, itu kemudian kita diumpamakan seperti kayaumi waladat ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibundanya, bersih, suci, tanpa dosa sama sekali. Itu orang yang sudah melaksanakan puasa dengan berbagai sesuatu yang ada di dalamnya benar-benar kita lakukan. Seharusnya bagaimana dan sebaiknya bagaimana, itu semua ada di dalam beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Namun sebaliknya, apabila kita puasanya asal-asalan, apabila kita puasanya adalah hanya sesuatu rutinitas yang kemudian tidak menjadikan dirinya masuk ke dalam wilayah pendidikan kemadrasahan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemungkinan kita bukan termasuk kayaumi waladathu ummuh. Na'udzubillah. Ini artinya kita di bulan Syawal ini haruslah menerima sertifikasi atau tanda bahwa kita sudah selesai mengalami pendidikan, sehingga kemudian 11 bulan kemudian kita haruslah memperbaiki diri, harus naik, harus meningkat, harus menjadikan puasa sebagai sebuah junnah, sebagai tradisi, sebagai benteng, untuk kemudian ketika ada masalah-masalah di kemudian hari, dengan berpuasa kemudian kita bisa mengatasinya. Maka biasakanlah puasa-puasa sebagai bukti bahwa kita pendidikan puasa itu berhasil, Ramadan itu berhasil. Kita kemudian sering melaksanakan puasa sunnah, salah satunya sering berbagi. Di bulan Ramadan orang berbagi itu luar biasa banyaknya, begitu. Nah, ini di bulan Syawal pun harus sama seperti itu, bahkan lebih meningkat. Karena tentunya berbeda amalia ibadah puasa pada saat bulan Ramadan dengan pada saat di bulan-bulan yang lain. Sedekah di bulan Ramadan 10.000 sama dengan 100.000, kan begitu. Kalau bersamaan dengan Lailatul Qadar itu lebih besar lagi pahalanya, dan seterusnya. Nah, maka di bulan yang lain harus lebih banyak jumlahnya, kuantitas sedekah kita, kuantitas ibadah kita. Minimal kita rutin melaksanakannya. Sedekah sehari 10.000 misalnya, itu salah satu strategi untuk kita senantiasa berbagi kepada sesama. Jangan tinggalkan.
Kita misalnya per hari pada saat bulan puasa 10.000 mengeluarkan per hari, maka teruskan tradisi itu, kan gitu. Karena itu merupakan hal yang baik. Karena ibadah itu pada hakikatnya semakin istiqomah maka semakin bermakna. Amantu billah tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim, istiqomahlah, terus meneruslah, continue, jangan berhenti, kan gitu maksudnya. Sering sedekah lakukan, di bulan-bulan yang lain juga harus sering sedekah. Jamaah di bulan puasa rajin, harus juga berjamaah di bulan-bulan yang lain harus lebih baik. Walaupun kemarin disinyalir kan begitu, kita berkurang intensitas jamaahnya karena berkaitan dengan wabah, maka tentunya setelah wabah itu dinyatakan ringan, dinyatakan apa tuh sekarang new normal gitu maksudnya. Jadi normal baru atau tatanan kehidupan yang baru, yang tentunya ini mungkin sesuatunya tidak biasanya, tetapi rutinitas masih tetap harus kita lakukan. Kita jangan salah kaprah, kan gitu maksudnya. Di mal-mal, di pasar-pasar berkembang luar biasa pesatnya, begitu. Sementara di masjid menjadi kosong. Harus berimbang. Di pasar juga rutin sama, tiap hari. Bahkan intensitas waktunya sangat lama. Berjamaah itu sebentar, tidak lebih dari setengah jam. Setelah itu selesai, kan gitu maksudnya. Kita pulang ke rumah masing-masing. Biasakan berzikir bisirri, kan begitu. Berzikir bisirri itu lebih baik daripada bil alaniyah, secara terang-terangan. Tapi kadang kita luar biasa, bil alaniyah itu semakin menyemangati diri kita, jiwa kita, ya boleh silakan. Asy-Syaikh Sya'rani dalam kitab Minahus Saniyah, ada orang yang menyatakan bisirri itu lebih baik, benar. Ada orang bil alaniyah itu baik, benar. Tetapi tergantung daripada kondisi kita. Kita mungkin berzikir sendirian tidak menjadi semangat, maka kita boleh berzikir untuk bareng-bareng, begitu. Artinya berzikir bareng-bareng bukan tidak bagus, kan gitu maksudnya. Walaupun benar berzikir sendirian itu lebih bagus, tapi kadang kita malas luar biasa apabila berzikir sendirian. Mungkin kita membaca Al-Quran sendirian paling kuat lama-lamanya 1 juz gitu maksudnya. Tapi kalau bareng-bareng itu menjadi semangat. Paling kuat misalnya setengah jam atau 1 jam kita membaca misalnya. Tapi dengan tadarrus bareng-bareng misalnya, belajar Al-Quran bareng-bareng itu bisa lebih dari satu jam. Nah ini diskusi yang kita pahami itu sesuatu yang mungkin salah satu pengembangan ilmu itu akan sangat bermanfaat apabila diskusi itu dikembangkan menjadi sebuah tradisi di tengah-tengah kita, tengah-tengah masyarakat Islam. Berdiskusi tentang keislaman, tentang ilmu-ilmu Islam, tentang pengembangan Islam, itu sangat luar biasa manfaatnya. Begitu. Dibanding kita tekun belajar sendiri di rumah yang notabene di situ tidak ada pertanyaan, tidak ada dialog interaktif dan seterusnya. Yang ini bisa menyebabkan, kan gitu maksudnya, kita kemudian menjadi kurang komunikasi dengan masyarakat. Maka biasakanlah untuk diskusi, musyawarah, begitu. Ini penting bagi kita untuk pengembangan ilmu. Nah, mungkin di antara kita sulit menempatkannya. Posisi kita itu di mana? Dalam satu hadis, kun aliman, jadilah orang alim. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, atau orang yang menuntut
menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu posisinya kedua setelah orang alim. Kemudian au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, mendengarkan ketika ilmu dikembangkan, mendengarkan ketika ilmu diterangkan, mendengarkan ketika ilmu itu ditransformasikan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat au muhibban, atau jadilah yang keempat yaitu muhibban, muhibbin, orang yang mencintai ilmu. Bahasa media sosialnya followers, ya. Jadi orang yang mencintai ilmu, termasuk mencintai, suka terhadap ahlul ilmi, orang yang ahli ilmu, tidak membencinya, mencintai masjid yang mengembangkan ilmu, mencintai orang yang menuntut ilmu. Kita luar biasa. Bahkan dalam satu makalah, kalau kita pengen kaya gitu, pengen kaya raya, maka kita harus membiayai orang yang sedang menuntut ilmu. Maka kita jangan segan-segan untuk membiayai putra-putri kita untuk bersekolah, menuntut ilmu. Itu luar biasa. Kata orang, dilalahnya tuh Adam dulu gitu untuk anak yang lagi sekolah. Nah ini artinya bahwa muhibban ini penting bagi kita, karena kadang ada orang yang tidak suka dengan pengembangan ilmu, kan begitu, tidak suka dengan proses transformasi keilmuan yang sedang dilakukan. Maka kalau tidak mau mendatangi, ya mendengarkan yang dari rumah. Kalau tidak mau mendengarkan dari rumah, ya minimal tidak membencinya, kan gitu maksudnya. Apabila kita sudah terjebak, wala takun khamisan, dan janganlah engkau menjadi yang kelima, yaitu orang yang membenci ilmu, membenci orang alim, membenci muta'allim, membenci mustami', membenci muhibban, orang yang cinta kepada ilmu. Ini sulit, fatahlik, maka engkau akan rusak, kata Nabi. Karena kita bukan termasuk yang keempat-empatnya, na'udzubillah, maka kita akan rusak. Biasanya dia sombong, tidak mau dinasehati, tidak mau diperbaiki, tidak mau diberesi, tidak mau dirinya seakan-akan selalu saja katanya begitu dimusuhinya, padahal persoalannya kita tidak mau menerima nasihat. Ini persoalannya. Apabila kita sedang beribadah diperbaiki, maka itu pertanda kita mencintai ilmu. Maka beribadahlah dengan atas dasar ilmu, bukan hawa nafsu, bukan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat duniawiyah. Bersihkan dari itu semua agar kita benar-benar ketika menuntut ilmu itu benar-benar li'i'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah, dan juga dalam rangka li'izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Artinya dua hal ini haruslah membentengi diri kita ketika kita mengembangkan ilmu, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, meninggikan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu ya ilmu-ilmu keislaman itu kita kembangkan, kan gitu maksudnya. Jangan menutup diri dari perkembangan, dan jangan menutup diri dari beberapa pendapat yang berkembang. Karena ilmu secara hakikiyah begitu, secara hakikat, kata ilmu filsafat itu mengandung probability, mengandung segala kemungkinan yang berbeda-beda. Dulu mungkin yang namanya wabah, ya contohnya itu saja. Dulu hadis Nabi itu cuma banjir lumpur bisa menyebabkan sholat Jumat menjadi tidak bisa dilaksanakan, gitu maksudnya. Karena akses jalan untuk menuju masjid tidak mungkin untuk bisa dilakukan begitu. Sekarang muncul wabah corona,
yang sesuatunya tidak jelas begitu, sesuatunya tidak nampak, tapi akibatnya katanya luar biasa, dan itu terjadi di seluruh dunia, seluruh negara. Kemudian ada nasihat, ada ultimatum, ada pendapat, ada sesuatu yang sehingga bisa menyebabkan kehancuran bagi umat manusia, terutama umat Islam misalnya, khawatir seperti itu, maka muncul beberapa peraturan, jaga jarak, pakai masker, kan gitu maksudnya, dan kemudian jangan sering bersentuhan antar sesama, tangan dengan tangan hindari untuk bersentuhan karena penularannya disinyalir melalui itu misalnya. Nah itu kan luar biasa gitu maksudnya, beberapa tradisi yang sudah dikembangkan di masjid-masjid kita, masjid-masjid Indonesia kan begitu, sudah terbiasa dengan seperti itu, kayak gitu maksudnya, dengan tradisi salaman setelah sholat berjamaah. Kemudian kita misalnya tidak ada salaman. Sebenarnya dari dulu memang tidak ada anjuran untuk salaman gitu. Di dalam kitab Al-Muntakhabah li kalami Sayyidil Abrar gitu maksudnya. Ada beberapa kalimat-kalimat pilihan atau hadis-hadis Nabi, di situ dijelaskan dari keterangan para ulama penafsirannya terhadap hadis itu, bahwa Nabi tidak pernah salaman setelah sholat gitu maksudnya, setelah sholat. Tapi kemudian di kita tradisinya itu ada salaman. Terus bagaimana persoalan salaman tidak menjadi masalah gitu maksudnya. Kemudian sekarang gitu maksudnya ada larangan atau ada anjuran untuk tidak salaman. Di situ sebenarnya yang dianjurkan salaman itu setelah sholat subuh dengan setelah sholat asar. Kenapa? Karena di situ tidak ada sholat ba'diyah gitu maksudnya. Anjurannya cuma dua di situ ternyata dari pengarang kitab kitab itu Al-Kalamul Muntakhabah li Sayyidi Kalamil Abrar, kalimat-kalimat pilihan yang dijadikan sebagai patokan dari kalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran dari satu keterangan bahwa pengarang kitab itu menyatakan yang bukan dianjurkan, dibolehkan untuk salaman sebenarnya setelah sholat subuh dengan sholat asar. Alasannya apa? Karena tidak ada sholat ba'diyah begitu. Selain daripada itu, apalagi anjuran, ya mubah juga mungkin sesuatu yang tidak ada. Jadi bahasanya kalau mubah itu boleh dilakukan, boleh juga tidak untuk setelah sholat subuh dengan sholat asar. Nah, apabila kondisinya seperti ini berarti bukan mubah lagi, menjadi apa? Bisa jadi menjadi haram, kan gitu maksudnya. Karena apabila salaman disinyalir penularan semakin kuat, maka untuk menghindari itu semua kita harus tidak melakukan itu, kan begitu. Karena apa? Syadzuz zari'ah atau patokan-patokan dasar daripada maqasidus syariat itu diterapkan, itu diantaranya dalam rangka apa? Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzul akli, menjaga akal. Yang ketiga, hifzul badan, menjaga anggota badan dari kerusakan. Kemudian hifzun nasal, menjaga keturunan. Termasuk dalamnya hifzul mal, menjaga harta benda. Kemudian termasuk di dalamnya hifzul muru'ah, menjaga keperwiraan di diri. Itu tujuan-tujuan syariat, maqasidus syariah. Ini harus diterapkan. Kenapa muncul dilarang gitu maksudnya? Karena kita menjaga anggota badan kita dari apa? Dari kerusakan. Itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan hanya sekedar
salaman. Dalam satu hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla sebelum berpisah, kan begitu, qabla alam yasillahuma. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu keduanya lalu dia bersalaman, maka selama salaman itu diampuni oleh Allah atau para malaikat mendoakan keduanya selagi masih salaman. Nah, itu akibat hukum yang muncul dari hadis itu adalah sunnah ketika bertemu salaman, gitu maksudnya. Lalu kemudian tradisi salaman itu menjadi tidak ada. Kenapa dihilangkan? Karena ada hal lain yang lebih besar, yaitu keberlangsungan hidup kita. Apabila kita salaman, terlalu sering salaman sama orang atau sama orang yang tidak dikenal ataupun orang yang kita kenal, maka akan terjadi penularan yang semakin kuat. Maka kemudian salaman itu menjadi, katakanlah, harus dihindari. Kalau bahasa dilarang mungkin terlalu ekstrim, tapi dihindari. Yang terpenting adalah kita silaturahmi hati kita. Kadang silaturahmi hati kita menjadi berat, gitu maksudnya. Harus pakai simbolisasi daripada salaman, pelukan dan sebagainya. Itu tradisi-tradisi Islam. Tradisi-tradisi Islam yang berada di Yaman pada hakikatnya. Dalam sejarah salaman itu sebenarnya mengambil dari tradisi penduduk Yaman. Suatu hari antar saudara orang Yaman ketemu itu salaman, pelukan gitu. Nabi senang dengan hal itu, gitu maksudnya. Sehingga Nabi mengadopsi itu. Artinya Nabi tidak hanya salaman dan pelukan, diawali dengan mengucapkan assalamualaikum. Dijawab oleh yang mendengarnya waalaikumsalam dan seterusnya. Nah, itu. Maka muncullah setelah itu kan begitu ayat Quran, wa idza huyyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika engkau dihormati, diucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik, bi ahsana minha. Kalau tidak bisa, aurudduha, sesuatu yang sudah diberikannya maka balikin, gitu maksudnya. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum saja, maka kita boleh mengucapkan waalaikumsalam saja, aurudduha. Tapi kita mau yang terbaik, boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika kita mendapatkan salam dari orang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah aurudduha. Kalau lebih baik, pengen lebih baik bagaimana? Ya boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Nah, itu panjang. Boleh, gitu maksudnya. Karena memang dalilnya adalah bi ahsan minha, yang lebih baik darinya, atau aurudduha, atau sesuatu yang dikembalikan sebagaimana yang telah diberikannya itu. Nah, ini penting bagi kita. Lalu simbolisasi salaman itu menjadi hal yang luar biasa kan, seperti di kita apalagi kan begitu. Kalau seseorang yang lagi rudet hatinya dengan orang lain kan, biasanya simbolisasi cairnya adalah melalui salaman. Nah, sekarang persoalannya adalah memang yang diwajibkan itu man ahabba ayyubsatalahu fi rizqih wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah, kan begitu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka falyasil rahimah, maka harus silaturahmi. Silaturahmi itu adalah menyambung tali kasih, ya simbolisasinya melalui salaman, pelukan dan sebagainya, senyum dan sebagainya. Tetapi gitu maksudnya, yang lebih penting dari silaturahmi adalah lapang dada, ya singkatnya adalah hati kita tidak gerundel dengan orang itu, gitu maksudnya. Dengan orang yang kita sama-sama aktif di masjid, sama-sama aktif di musola, sama-sama di tengah-tengah masyarakat, gitu. Yang penting itu
Jadi hati kita tuh tidak ada apa-apa, kita lapang dada. Bahkan silaturahmi ini menjadi satu hal yang luar biasa. Dalam satu hadis Imam At-Tabrani, Imam Hakim, bahwa 3 orang yang akan mendapatkan keringanan nanti, kan gitu, ketika dihisab oleh Allah, salah satu adalah may yasil rahimah ila man lam yasil rahimah. Orang yang mau silaturahmi kepada orang yang tidak mau silaturahmi dengan kita. Ini berat luar biasa. Kemudian may yahilla nafsah ila ghairi. Orang yang menghalalkan dirinya untuk orang lain. Ini juga berat gitu maksudnya. Orang berbuat salah kepada kita, gitu. Ya udahlah, biarin aja, kita maafkan, kan gitu maksudnya. Sebelum dia minta maaf, kita sudah memaafkannya. Itu yang maksudnya begitu tuh, may yahil nafsa ila ghairi itu. Jadi menghalalkan dirinya untuk orang lain. Kita diinjak-injak, kita dizalimi, tapi kita santai saja, tidak membalasnya, bahkan memaafkannya, menghalalkannya. Udah biarin saja. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, kan gitu. Nah itu seperti itu, berat memang. Apalagi misalnya kita sudah dijelek-jelekin, habis gitu maksudnya. Habis kita dijelek-jelekin olehnya, tapi kita memaafkannya, sanggup, berat luar biasa. Tapi kita harus berusaha untuk menyehatkan pikiran dan jiwa kita, juga membebaskan pikiran dan jiwa kita. Kalau sudah kita berpikir, jangan-jangan dia begini begitu, menyusun kekuatan di belakang dan sebagainya, wah udah tidak akan ada selesainya. Karena hati sudah rusak dihinggapi seperti ini, maka sudah liar, dia menjadi liar dan tidak pernah berhenti, itu terus menerus. Nah ini repot. Maka kemudian kan gitu, bebaskan hati kita. Mungkin kita harus husnudzon, mungkin dia dalam kondisi yang tidak baik, kan gitu. Mungkin dia dalam kondisi misalnya protes macam-macam, kemudian kita menanggapinya dengan santai, kita menanggapinya dengan tenang. Mungkin dia lagi ada masalah dengan pribadinya, kan begitu. Mudah-mudahan dekati, kemudian tanyakan, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Itu jadi istilahnya may yahil nafsa ila ghairi. Kemudian may yastaghfir liman azlama nafsah. Orang yang mau memohonkan ampun kepada Allah kepada orang yang telah menzoliminya. Ini juga berat luar biasa. Ketika kita sudah dizolimi habis-habisan, justru kita berdoa dengan baik-baik. Mudah-mudahan dia mendapatkan ampunan, mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Iya, kalau kita kan nggak begitu, celaka 7 turunan, ya kan begitu, celaka dia 7 turunan, kan gitu, mengumpat. Bahkan ini nggak boleh dalam hadis, la tal'an, jangan engkau selalu melaknat, mengumpat orang lain. Walau kana syabban, walau kana dobban, walaupun itu dia binatang melata. Jangan dibiasakan gitu maksudnya. Si kucing jelek gitu maksudnya. Ini ikan baru juga dimasak habis. Ini yang punya gimana sih? Nah itu kadang begitu kita mengumpat gitu. Kita nggak boleh. Walaupun binatang yang sejelek apapun, kita tidak boleh mengumpatnya, apalagi sesama manusia, apalagi sesama muslim, apalagi bareng-bareng jamaahnya di masjid, kan gitu maksudnya. Jangan terlalu sering mengumpat, ini bahaya. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu, bisa jadi sungguhnya perilaku kita itu akan kembali kepada kita. Kita katakan si jelek, si pengkor, si buta misalnya dan sebagainya. Ini bisa jadi dia kembali itu kepada kita. Maka harus santun kita, harus baik. Kita tidak boleh gitu maksudnya. Karena khawatir itu semua menjadi apa? Nah itu. Maka kata Nabi, lisan jaga, lisan dijaga. Lisan itu kata Nabi kakal bin akur, seperti anjing yang menggonggong. Anjing kan begitu, apabila ada orang lewat, nah itu kita tuh posisinya seperti itu. Maka fasjunhu, kata Nabi,
maka bentengi, penjarakan lisan kita supaya diem, jangan banyak ngomong. Ya kita diperingati oleh Allah pada hakikatnya sekarang harus pakai masker, simbolisasinya itu pakai masker supaya kita berdiam diri, tidak komentar terhadap hal-hal yang diketahuinya atau hal-hal yang apalagi yang tidak diketahuinya. Kadang kita kan ngomong asal saja kan gitu maksudnya, padahal sesuatunya tidak mengerti, tidak kita fahami, tapi ini luar biasa kadang. Nah itu, maka mari kita bersama-sama memperbaiki diri. Majelis ilmu, majelis ta'lim adalah salah satu sarana untuk memperbaiki diri. Mari kita bersama-sama memperbaiki ibadah kita, memperbaiki cara amaliyah ibadah kita agar benar-benar sesuai dengan ilmu. Jangan sungkan, gitu maksudnya, untuk senantiasa belajar. Karena dalam kitab Tangqiqul Qaul Hasith dalam mengutip satu hadis bahwa orang yang termasuk mati syahid itu ada 3. Pertama muadzin, orang yang suka azan, ya mau sekali mau 2 kali, mudah-mudahan itu mati syahid itu. Kemudian yang keduanya orang yang menuntut ilmu tapi mudamman, yang rutin maksudnya. Jadi bukan tidak rutin, tapi yang rutin, bahasanya ada mudamman, yang rutin. Kayak kita misalnya nih, habis subuh hari Ahad kita rutin menuntut ilmu, gitu maksudnya. Maka ketika mati hari Sabtu, dia sudah ada niat untuk mengikuti pengajian hari Minggu, mudah-mudahan dia termasuk syahid. Nah ini luar biasa. Apalagi orang-orang yang rutin belajar ilmu tiap hari. Nah udah diniati dia hidupnya untuk menuntut ilmu. Ya ibaratnya orang yang lagi belajar kan dimaaf oleh Allah. Maklumlah dia salah juga lagi belajar, kan begitu maksudnya. Naik mobil ada tulisannya sedang belajar, kan gitu ya. Atau lagi belajar nyupir, kan gitu biasanya. Apabila nabrak ya mungkin dimaaf gitu maksudnya. Ya, karena dia masih belajar. Tapi kalau tidak ada tulisannya, tidak ada labelnya, nabrak ya bahaya, kan begitu. Apalagi belum punya SIM dan sebagainya. Nah itu artinya apabila kita, itu maksudnya, lagi belajar, maka insya Allah segala sesuatunya dimudahkan. Bahkan mendapatkan label mati syahid, walaupun kita tidak dalam kondisi yang belajar, tapi kita sudah merutinkan belajar pada hari dan jam waktu yang sama. Nah ini perlu kita rutin, istaqim, rutin, gitu maksudnya, istiqomah. Mari kita upayakan walaupun seminggu sekali. Ini penting bagi kita. Dan ingat, tujuan belajar adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, wali izalatil jahli, dan untuk menghilangkan kebodohan. Jangan sampai kita bodoh dan juga membodohi orang lain, jangan sampai. Nah itu, insya Allah hidup kita menjadi baik. Kemudian yang ketiga, islahu dzatil bain. Orang yang nanti mati syahid adalah islahu dzatil bain, orang yang mengislahkan 2 orang yang sedang berseteru. Kalau ada orang yang berantem, orang yang tidak baik hubungannya, kita kumpulkan, kita baikin supaya menjadi akur. Jangan dikompori terus menerus, kan gitu maksudnya. Kadang diprovokasi, supaya diribut terus katanya, senang lihatnya. Nah ini bahaya ini. Sudah bahaya. Ya ngadu domba, ngadu jago sama nggak boleh, gitu maksudnya. Gitu. Iya. Kadang ngadu domba doang yang nggak, padahal ngadu jago juga nggak boleh, gitu maksudnya. Apalagi ngadu orang, gitu maksudnya. Nah itu. Kenapa? Ya ini bikin, karena semuanya itu membuat kerusakan apabila melakukannya, kan begitu. Apabila tidak dilakukan, diislahkan, maka terjadilah kerusakan. Yang tadinya cuma 2 orang bisa jadi menjadi 2 RT. Karena RT-nya berbeda-beda. Yang tadinya 2 RT bisa jadi menjadi 2 RW, 2 kelurahan, 2 dalam kitab apa tuh?
Uqudul Lujain. Memang kitab ini sebenarnya kitab tentang apa namanya? Tentang suami istri ya. Ternyata di situ ada kisah itu. Ada kisah, ada pensarah dari kitab itu. Itu Imam Nawawi menuliskan kisah. Suatu hari ada dua orang suami istri gitu maksudnya. Ya satu jodoh lah. Yang satunya dari kerajaan apa, yang satunya dari kerajaan apa. Si suami dari kerajaan yang berbeda, kerajaan A, si istrinya dari kerajaan B, dari kerajaan B. Iya. Suatu hari tuh istrinya tuh diojok-ojok, si suaminya itu orang kuat gitu, orang hebat gitu maksudnya. Orang kuat kalau perang menang dulu lah gitu maksudnya. Cara mengalahkannya bagaimana gitu maksudnya. Ternyata si istrinya diojok-ojok. Nah itu diojok-ojok begitu. Diojok-ojok si istrinya nggak bisa diojok-ojok, ngerti? Iya tadi diprovokasi gitu bahasa kitanya, diprovokasi. Iya. Si suaminya itu termasuk yang zuhud, tidak cinta dunia gitu maksudnya. Iya. Walaupun dia pimpinannya, tapi dia tidak pernah rebutan ghanimah atau harta rampasan perang. Suatu hari gitu maksudnya, begitu. Katanya kekuatannya ada pada apa? Ada pada rambutnya yang ada di mana nih? Di dada. Namanya simbar ya. Kalau kita tuh bahasanya simbar. Simbar ya? Ya itu simbar rambut dada di dada. Jadi kekuatannya ada di situ, gitu maksudnya, begitu. Nah, oke itu. Jadi Benyamin pakai tek ya, Samson itu. Iya. Jadi ceritanya singkat cerita kan gitu maksudnya, diprovokasi si istrinya itu bagaimana caranya supaya mencukurnya gitu maksudnya, begitu. Karena kekuatannya ada di situ gitu maksudnya, kan sulit. Maka dirayulah si istrinya itu, begitu. Si suaminya juga jadi persoalan gitu maksudnya, begitu. Ya, jadi persoalan itu ya bagaimana ceritanya supaya apa namanya, dia kan sayang banget sama istrinya, begitu. Sehingga singkat cerita kan gitu maksudnya, suatu malam gitu maksudnya, gitu. Si suaminya diprovokasi bahwa nanti ada musuh dalam selimut gitu maksudnya, begitu. Iya, ada musuh dalam selimut. Padahal itu ternyata memang diprovokasi keduanya oleh orang yang tidak suka kepada keduanya, yang adem ayem, yang tentrem, tidak pernah berantem, begitu. Si istrinya diprovokasi, ternyata mau dicukur malam hari itu, mau dicukur dengan ngendap-ngendap gitu, dibuka, suaminya lagi tidur gitu maksudnya, gitu. Mau dicukur, dikiranya sama suami itu orang ngelihatnya mau dibunuh kelompok, padahal mau dicukur doang gitu maksudnya, gitu. Nah ini persoalan, sehingga ributlah dari negara ini dengan negara suaminya, negara istrinya yang tadinya akur jadi satu, jadi berantem dua keluarga, dua negara. Ini persoalannya. Nah ini karena apa? Karena ada orang ketiga memprovokasi keduanya, padahal tidak ada masalah. Si istrinya juga cuma pengen mencukur rambutnya gitu maksudnya, karena diprovokasi sama orang lain. Si suaminya juga tidak ada masalah, saking sayangnya sama istri gitu maksudnya, tapi dicurigai untuk akan dibunuhnya, padahal tidak gitu maksudnya. Keduanya benar-benar tidak ada masalah, tapi orang melihat seperti itu. Nah itu, inilah ya, apalagi sekarang kan gitu maksudnya, provokasi itu luar biasa. Sesuatu yang nampak kadang menjadi sebuah kebenaran yang menjadi hal yang mutlak. Nah ini kadang kekuatan media sosial itu luar biasa. Nah ini, maka berhati-hatilah, islahu dzatil bain, islahkan dua orang yang sedang bermusuhan. Karena ini ganjarannya kita akan mendapatkan apa? Mati syahid. Apabila kita mati syahid itu lolos semua gitu maksudnya.
lolos, kita itu tidak mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dalam kesempatan ini intinya pertama kita aktifkan kembali pengajian untuk memperbaiki diri kita, li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, meninggikan dinullah, agama Allah. Kemudian yang keduanya li'izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Karena sulit Pak, ada orang yang sampai sekarang tidak mau sholat, tidak sholat ini. Ini bagaimana ceritanya? Ini berat bagi kita. Amalia ibadahnya, sodakohnya misalnya apakah ada dan tidak, tapi dia muslim. Nah ini repot juga. Kadang itu ada itu di sebuah RT ada musola yang dibangun oleh orang yang tidak sholat. Artinya dia termasuk pengurus DKM tapi tidak mau tidak mau sholat. Saya punya husnudzon mudah-mudahan sholat di rumahnya, tapi disaksikan oleh banyak warga dia tidak sholat katanya begitu. Ya ini bagaimana? Ini luar biasa beratnya, dan itu terjadi di lingkungan kita. Bagaimana menghukuminya? Ya wallahu a'lam. Harus dibicarakan dengan baik-baik, harus dinasihati dengan baik-baik. Khawatir apabila dia melonjak, dia jadi alirannya tuh semacam kayak kejawen begitu. Jadi eling begitu maksudnya. Jadi kalau sholat, kalau waktunya sholat datang eling maksudnya. Cuma eling aja gitu maksudnya. Tapi dia tidak melaksanakan sholat. Ini berat luar biasa. Banyak yang kayak begitu. Ya munculnya persoalannya sekarang, kadang memusuhi orang, kadang ya itulah persoalannya gitu maksudnya. Jadi masalah-masalah begitu, sementara orang yang rajin berjamaahnya, ya ini tidak mau musola masa dikembangkan oleh orang yang tidak mau sholat. Ini jadi serba repot gitu maksudnya. Ini bagaimana? Dan itu terjadi. Musolanya sudah ada gitu maksudnya, sudah mentereng lah bagus gitu maksudnya. Tapi dia tidak mau sholat. Jadi pengurus pentingnya bahkan gitu maksudnya. Nah ini disaksikan oleh banyak orang bahwa dia tidak sholat. Orangnya baik secara sosial, apalagi kepada orang yang disukainya kan gitu maksudnya. Dia gampang lah, kata orang Cirebon itu brot sama sama kekayaan gitu, gampang banget. Lalu kalau misalnya ada sumbangan, langsung dia begitu. Tapi ini tidak sholat. Ini bagaimana? Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, tapi saya husnudzon bahwa dia mungkin sholat, saya tidak tahu sholatnya di mana. Kan gitu maksudnya. Mudah-mudahan seperti itu, kayak begitu. Jadi dia hubungan baik sosialnya dijaga, tapi yaitu dia tidak melaksanakan sholat. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka ya ibaratnya tetap kita ngaji. Nah, sayangnya lagi, yaitu dia. Kalau dia tidak mau ngaji, jadi sulit menerima nasihat. Jadi dia mempelajari sendiri saja gitu maksudnya tentang kebenaran, hakikat kebenarannya. Nah ini berat Pak. Dan ini di masyarakat kita masih banyak yang seperti itu. Maka kita sentuhlah mereka supaya mau sholat begitu. Walaupun sholatnya cuma dia mau sholat ketika di musola, nggak apa-apa gitu. Dia mau sholat ketika di masjid, nggak apa-apa. Ini seperti kejadiannya kemarin kan, ini yang paling repot gitu maksudnya. Ya saya bukan curiga, tapi banyak orang yang tidak sholat gitu maksudnya. Mereka menyatakan sholat tarawihnya di rumah, tapi mereka tidak ada yang melaksanakan sholat tarawih karena dia tidak biasa sholat. Untuk sholat dirinya saja dia tidak bisa. Nah ini sedihnya bagi kita. Sedih bagi kita gitu maksudnya. Tapi itu manusia, nggak boleh dimusuhi juga kan kita. Harus kita nasihati, kita dekati terus menerus. Di saat kejadian kemarin itu luar biasa Pak. Sebulan penuh kita Ramadan, kita tidak melaksanakan taraweh, tapi tidak melaksanakan taraweh di masjid ataupun di musola, tapi mereka tidak melaksanakan juga di rumah, dan ini bahaya gitu bagi kita. Maka dari itu ya marilah kita bersama-sama memperbaiki
diri dengan mengaji, dengan ya bertanya kepada orang yang faham, supaya kita benar-benar bisa diperbaiki sikap-sikap kita, amalia ibadah kita, dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Insya Allah ada ilmu Allah di situ yang diturunkan. Insya Allah ada kebenaran yang diturunkan oleh Allah melalui orang-orang soleh yang ada di lingkungan kita. Banyak orang soleh di lingkungan kita, dan itu menjadi satu sumber kebenaran yang bisa kita lakukan, satu pendapat yang bisa kita laksanakan. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan. Saya pribadi mohon maaf, dan mari kita aktifkan kembali pengajian kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan hidayah, ma'unah, pertolongan, kebaikan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya. Wal 'afwu minkum wa fadamri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.